Di sebuah hutan yang penuh dengan keajaiban warna-warni, matahari bersinar begitu cerah, seolah-olah sedang tersenyum menyapa dunia. Hari ini bukanlah hari biasa, melainkan hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh sekawan sahabat yang unik. Lihatlah mereka. Ada gajah biru yang besar dan lembut yang selalu setia menjaga teman-teman kecilnya. Bersamanya, ada kelinci yang tak bisa diam, tupai yang gesit, dan kura-kura yang bijaksana. Mereka melangkah dengan penuh semangat, membawa bekal makanan lezat di dalam keranjang anyaman. Aroma kue wortel dan buah-buahan segar seakan menari-nari di udara. Tujuan mereka adalah Bukit Bunga Matahari di seberang tebing, tempat legendaris untuk piknik terbaik di seluruh hutan. Langkah kaki mereka berirama, diiringi kicauan burung, menciptakan simfoni kegembiraan yang sempurna. Namun, oh tidak, musik kegembiraan itu tiba-tiba berhenti mendadak. Di hadapan mereka, jalan setapak itu terpotong oleh jurang yang sangat lebar dan dalam. Jembatan kayu tua yang biasanya menjadi satu-satunya penghubung ke Bukit Bunga Matahari, kini terlihat menyedihkan. Papan-papannya lapuk dan tali utamanya putus, menyisakan jarak kosong yang menganga lebar. Harapan untuk menikmati kue wortel di padang bunga seakan runtuh seketika. Si kelinci menatap nanar ke seberang. Tupai mulai mondar-mandir dengan panik dan kura-kura hanya bisa menghela napas panjang. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberang? Apakah piknik istimewa ini harus dibatalkan hanya karena jembatan tua yang menyerah pada usia? Tentu saja teman-teman kecil kita tidak mau menyerah begitu saja. Si kelinci dengan rasa percaya diri yang tinggi mengambil ancang-ancang untuk melompat. 1, 2, tapi tunggu. Saat melihat kedalaman jurang, nyalinya menciut, dan ia mengerem mendadak hingga hampir tergelincir. Ups, itu berbahaya. Si tupai mencoba cara lain. Ia mencari akar pohon untuk diayunkan, tapi jaraknya terlalu jauh untuk tubuh mumilnya. Mereka mencoba segala cara. Melompat, melempar tali, bahkan berteriak meminta bantuan angin. Namun semuanya sia-sia. Jarak itu terlalu lebar, dan hukum alam tidak bisa dilawan hanya dengan semangat saja. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih cerdas untuk mengatasi rintangan fisik ini. Di tengah kepanikan itu, sang gajah biru tidak ikut panik. Ia diam, tenang, dan mengamati sekelilingnya. Matanya yang tajam menangkap sebuah batang pohon kokoh yang tumbang tak jauh dari sana, dan sebuah batu besar yang tertanam kuat tepat di bibir tebing. Tiba-tiba, aha! Sebuah ide cemerlang menyala di benaknya. Ini bukan tentang sihir, teman-teman. Ini tentang sains. Sang gajah teringat pelajaran tentang keseimbangan. Jika ia bisa menggunakan batang pohon itu sebagai jembatan, ia butuh sesuatu yang sangat berat untuk menahan ujungnya, agar tidak terjungkal saat teman-temannya berjalan. Dan siapa yang memiliki berat badan paling mantap di hutan ini? Tentu saja, dirinya sendiri. Dengan kekuatannya yang luar biasa, sang gajah mengangkat batang pohon itu dan meletakkannya di atas batu di pinggir tebing. Batang itu kini menjulur panjang ke seberang jurang, seperti jembatan papan loncat di kolam renang. Tapi, jika ada yang berjalan di sana, batang itu pasti akan jatuh ke jurang, bukan? Disinilah letak kejeniusannya. Sang gajah dengan santai duduk di ujung batang pohon yang pendek di sisi daratan. Berat badannya yang besar menekan ujung batang itu ke tanah, membuat ujung yang panjang di atas jurang menjadi kokoh dan tidak bergerak sama sekali. Ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penyeimbang, atau dalam fisika kita sebut sebagai counterweight, sebuah pengorbanan yang cerdas demi teman-temannya. Sekarang, saatnya pembuktian teori. Dengan hati berdebar-debar, si kelinci menjadi yang pertama mencoba. Langkah demi langkah, kaki kecilnya memijak batang kayu itu. Batang itu diam, kokoh seperti baja. Sang gajah di ujung sana duduk tenang seperti patung, menahan beban fisika dengan senyuman. Si tupai menyusul dengan cepat, berlari kecil di atas jembatan dadakan itu. Lihatlah bagaimana prinsip keseimbangan bekerja dengan sempurna. Berat badan gajah yang besar mampu mengimbangi berat teman-temannya, ditambah panjangnya batang kayu yang melayang di udara. Ini adalah kerjasama tim yang luar biasa, di mana kekuatan satu orang menjadi keselamatan bagi yang lain. Kelinci dan tupai sudah selamat sampai di seberang. Kini giliran kura-kura. Tentu saja ia berjalan dengan sangat santai. Namun masalah baru muncul. Bukan karena angin,
bukan karena berat badan, tapi karena seekor kupu-kupu kecil yang usil. Kupu-kupu itu hinggap tepat di ujung belalai sang gajah. Oh tidak, rasa geli mulai menjalar. Gajah kita yang malang harus menahan gatal yang luar biasa. Matanya mulai berair, hidungnya kembang kempis menahan bersin. Jika ia bersin dan melompat, keseimbangan akan hilang dan jembatan akan runtuh. Bertahanlah gajah, tahan nafasmu. Nasib kura-kura bergantung pada ketahananmu melawan rasa gatal ini. Hacim! Bersin itu akhirnya keluar juga, tapi syukurlah tepat saat kaki kura-kura menyentuh tanah seberang. Dengan lompatan terakhir yang penuh semangat, sang gajah pun berhasil menyusul teman-temannya, mungkin dengan sedikit bantuan keajaiban kartun. Kini mereka semua telah berkumpul di Bukit Bunga Matahari. Keranjang dibuka dan pesta piknik pun dimulai. Hari ini mereka tidak hanya menikmati makanan lezat, tapi juga belajar pelajaran berharga, bahwa terkadang solusi dari masalah besar hanyalah sedikit pengetahuan tentang alam, kerjasama yang tulus, dan tentu saja seorang teman besar yang rela menjadi penyeimbang bagi yang lain. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.